Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Intan. Kali ini saya akan membahas mengenai soal SKB kebidanan tentang kehamilan, ataupun biasanya soal-soal ini sering muncul di soal-soal uji kompetensi bidan. Bagi yang suka video kami, like, komen, subscribe. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 34 minggu, datang ke PMB dengan keluhan nyeri punggung beberapa hari ini. Hasil anamnesis, sikap tubuh lordosis, tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 84 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 28 cm dan DCC 144 kali per menit. Apakah penkes yang pertama kali dilakukan pada kasus tersebut? A. Dampak aktivitas yang berlebihan. B. Posisi tidur setengah duduk. C. Kemungkinan janin besar. D. Manfaat senam hamil. Dan E. Fisiologis trimester 3. Pada kasus ini, data fokusnya adalah G1P0A0 usia kehamilan 34 minggu. Datang ke PMB dengan keluhannya nyeri punggung beberapa hari ini. Nah, bisa kita lihat untuk di kehamilan 34 minggu dan ibunya mengeluhkan nyeri punggung, berarti jawabannya adalah E, fisiologis trimester 3. Karena di trimester 3 ini ibu akan merasakan beberapa keluhan, diantaranya adalah nyeri punggung, atau ibu akan merasakan sering kencing. Seorang perempuan umur 34 tahun, G4P2A1, usia kehamilan 14 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar darah bergumpal sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, menikah 5 bulan yang lalu, nyeri pada abdomen, riwayat haid teratur, hasil pemeriksaan tensi darah 110/70 mm Hg, nadi 84 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, tinggi fundus uteri tidak teraba, darah bergumpal disertai pecahan jaringan pada pembalut. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kolaborasi dengan dokter jaga. B. Segera pasang infus. C. Persiapan kuretase. D. Evakuasi jaringan. Dan E. Rujuk ke rumah sakit. Nah, untuk data fokusnya bisa kita lihat G4P2A1, usia kehamilannya 14 minggu, datang ke puskesmas. Nah, harus kita perhatikan untuk tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut. Karena ibunya datang ke puskesmas, maka yang kita lakukan pertama kali adalah A. Kolaborasi dengan dokter jaga. Mengapa harus kolaborasi dengan dokter jaga? Karena di sini ibunya sudah ada pengeluaran darah bergumpal disertai pecahan jaringan pada pembalut. Nah, untuk hal-hal yang patologis itu kita harus kolaborasi dengan dokter jaga. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, haid terakhir 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi darah 120/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, payudara bersih, puting menonjol, teraba massa abdomen. Berapakah tinggi fundus uteri yang ditemukan pada kasus tersebut? A. Belum teraba. B. 3 jari di atas pusat. C. 1 jari di atas simfisis.
D. 3 jari di bawah pusat, dan E. pertengahan simfisis dengan pusat. Nah, untuk di sini data fokusnya adalah G1P0A0 datang ke PMB untuk periksa hamil. Untuk anamnesisnya, haid terakhir 3 bulan yang lalu. 3 bulan itu berarti sekitar 12 minggu ya teman-teman. Nah, untuk pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital semuanya dalam batas normal. Untuk di abdomen, teraba massa pada abdomen. Tinggi fundus uterinya, menurut teori, ada beberapa teori yang mengatakan yang pertama bahwa di usia kehamilan 12 minggu, tinggi fundus uteri itu 1 jari di atas simfisis. Ada juga yang mengatakan bahwa 3 bulan itu adalah 2-3 jari di atas simfisis. Nah, itu tergantung teori yang mau teman-teman ambil ya. Tapi karena di sini pilihannya tidak ada 2-3 jari di atas simfisis, berarti jawabannya adalah C, 1 jari di atas simfisis. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis haid terakhir 4 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi darah 120/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Payudara bersih, puting menonjol, tinggi fundusnya 2 jari di atas pusat, DJJ 144 kali per menit. Apakah informasi awal yang diberikan pada kasus tersebut? A. Kepastian kehamilan. B. Asupan nutrisi yang sesuai. C. Kebutuhan minum tablet besi. D. Tanda-tanda bahaya trimester 1. Dan E. Tentang pentingnya pemeriksaan HB. Nah, untuk di sini harus kita garis bawahi ya. Pertanyaannya adalah, apakah informasi awal yang diberikan pada kasus tersebut? Untuk informasi awal yang diberikan di sini, ibunya haid terakhir 4 bulan yang lalu dan sudah ada DJJ. Berarti jawabannya adalah A, tentang kepastian kehamilan. Baru setelah kita menjelaskan mengenai informasi kepastian kehamilan ibu, kita jelaskan tentang asupan nutrisi, kebutuhan minum tablet besi, tanda bahaya trimester 1, dan untuk pemeriksaan HB. Soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 27 tahun, anak pertama, usia kehamilan 18 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesis pernah keguguran 1 kali, nafsu makan biasa, sekali-kali masih mual. Hasil pemeriksaan, berat badannya 51 kg, tinggi badannya 155 cm, tekanan darah 110/70 mm Hg, nadinya 84 kali per menit, pernapasannya 22 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat, DJJ 140 kali per menit, dan HB-nya 11,2 gram per dl. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Hamil dengan anemia. B. Trimester 2 normal. C. Morning sickness. D. G1P0A1 dan E. PICA. Nah, untuk di sini jawabannya adalah B. Trimester 2 normal. Mengapa trimester 2 normal? Karena di sini kita lihat ya, kalau hamil dengan anemia, ibu tidak mengalami anemia karena HB-nya adalah 11,2 gram per dl. Nah, dikatakan anemia apabila HB kurang dari 11 gram per dl. Untuk morning sickness, di sini ibu tidak morning sickness karena nafsu makan ibu biasa, walaupun sekali-kali ibu masih merasakan mual.
Untuk D, G1P0A1, bukan G1P0A1 ya, tapi yang benar adalah G2P0A1. Seorang perempuan umur 27 tahun G1P0A0 usia kehamilan 14 minggu datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, senang dengan kehamilan ini, sesekali muncul rasa mual tetapi bisa diatasi dengan menghirup aroma lemon. Nafsu makan biasa, aktivitas tidak membebani. Hasil pemeriksaan, berat badan 51 kg, tinggi badan 155 cm, tekanan darah 110/70 mm/Hg, nadi 84 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, Hb-nya 12,0 gram per dl. Apakah tindakan awal yang tepat pada kasus ini? A. Memberikan tablet besi sebagai dosis terapi. B. Menganjurkan untuk ikut kelas 6 hamil. C. Memberikan pujian atas kemampuan beradaptasi. D. Mengatakan bahwa ibu perlu istirahat yang cukup. E. Melakukan pencase tentang makan sedikit tapi sering. Nah, pada kasus ini harus bisa kita lihat ibu senang dengan kehamilan ini. Sesekali muncul rasa mual tetapi bisa diatasi dengan menghirup aroma lemon. Nah, untuk tindakan awal yang tepat adalah C. Memberikan pujian atas kemampuan beradaptasi. Di sini ibu sudah bisa mengatasi rasa mualnya yang datang sekali-sekali dengan menghirup aroma lemon. Kalau untuk memberi tablet besi tidak ya, karena di sini Hb ibu normal 12 gram per dl. Seorang perempuan 25 tahun terlambat haid 2 bulan yang lalu. Datang ke puskesmas dengan keluhan setiap pagi mual. Hasil anamnesis kadang-kadang disertai muntah. Mual diatasi dengan mencium bau jeruk, ketika makan mudah kenyang dan timbul mual. Menikah 4 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi darah 110/70 mm/Hg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan test pack-nya positif. Apakah kemungkinan masalah pada kasus tersebut? A. Gastroenteritis, B. Tukak lambung, C. Morning sickness, D. Gangguan absorpsi, atau E. Hipersalivasi gravidarum. Nah, jawaban pada kasus ini adalah C. Morning sickness. Kenapa morning sickness? Sudah jelas ya, bisa kita lihat di sini. Ibu terlambat haid 2 bulan, datang ke puskesmas dengan keluhan setiap pagi mual. Jadi mualnya dirasakan hanya pada setiap pagi. Itu artinya adalah salah satu ciri dari C. Morning sickness. Seorang perempuan umur 25 tahun terlambat haid 2 bulan yang lalu. Datang ke puskesmas dengan keluhan setiap pagi mual. Hasil anamnesis kadang-kadang disertai muntah. Mual diatasi dengan mencium bau jeruk, ketika makan mudah kenyang dan timbul mual. Menikah 4 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi darah 110/70 mm/Hg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, test pack-nya positif. Apakah anjuran yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Penggunaan aromaterapi. B. Makan sering porsi kecil. C. Minum obat anti mual. D. Konsul PSPOG. Dan E. Istirahat total. Pada kasus ini, ibu terlambat haidnya 2 bulan, datang ke puskesmas dengan keluhan setiap pagi mual. Nah, untuk keluhan mual tersebut sudah diatasi dengan mencium bau jeruk. Hanya saja ketika makan ibu merasakan mudah kenyang dan timbul mual. Jadi anjuran yang paling tepat pada kasus ini adalah B. Makan sering porsi kecil agar ibu tidak merasakan
mudah kenyang dan timbul mual. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 28 minggu datang ke PMB dengan keluhan sesak nafas sekali-kali. Hasil pemeriksaan tensi darah 110/70 mm Hg, presentasi bokong, belum masuk PAP, DCC 148 kali per menit. Apakah anjuran yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Merujuk ke dokter SPOG. B. Melakukan posisi kniches. C. Melahirkan di RS adalah pilihan tepat. D. Memeriksakan kehamilan dengan USG. Dan E. Menganjurkan berjalan setiap pagi selama 5 kali per minggu. Untuk kasus ini kita lihat data fokusnya. Ibu hamil 28 minggu dengan presentasi bokong. Nah, anjuran yang paling tepat apabila ibu mengalami presentasi bokong adalah B. Melakukan posisi kniches. Karena keluhan sesak nafas yang ibu rasakan sekali-kali itu adalah akibat presentasi ibu masih presentasi bokong. Dengan dilakukan posisi kniches diharapkan presentasi kehamilan ibu bisa berubah menjadi presentasi kepala. Seorang perempuan 27 tahun G2P1A0 hamil 20 minggu datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilan. Umur anak pertama 1 tahun, mendapat TT sudah 2 kali. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/80 mm Hg, nadi 84 kali per menit, suhunya 36,3 derajat Celcius dan pernapasan 24 kali per menit. Bidan menganjurkan untuk imunisasi TT yang ketiga agar mendapat perlindungan lebih lama. Berapa tahunkah perlindungan yang dimaksud pada kasus tersebut? A. 1 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 10 tahun, E. 25 tahun. Nah, pada kasus ini untuk perlindungan TT yang ketiga, jawabannya adalah C. Perlindungannya adalah 5 tahun. Karena TT1 itu ada TT awal, kalau TT2 perlindungannya 3 tahun dan TT3 perlindungannya selama 5 tahun. Seorang perempuan 34 tahun G4P2A1 usia kehamilan 14 minggu datang ke PMB dengan keluhan keluar darah bergumpal sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis menikah 5 bulan yang lalu, nyeri pada abdomen, riwayat haid teratur. Hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal. Tinggi fundus uteri tidak teraba, darah bergumpal disertai massa yang terbungkus selaput pada pembalut. Apakah jenis abortus yang terjadi pada kasus tersebut? A. Komplit, B. Incipient, C. Incomplete, D. Imminent, atau E. Habitualis. Nah, kita fokusnya di sini ke TFU-nya tidak teraba dan darah bergumpal disertai massa yang terbungkus selaput pada pembalut. Berarti jenis abortus di sini adalah A. Abortus komplit. Kalau abortus incomplete, massa yang keluarnya baru sebagian ya, karena di sini massanya terdapat massa yang terbungkus selaput pada pembalut. Itu artinya ibu mengalami abortus komplit. Seorang perempuan 28 tahun G2P1A0 hamil 39 minggu kala 1 fase aktif di PMB dengan keluhan sakit perut melingkar ke pinggang dan mules sampai menjerit-jerit. Hasil pemeriksaan tensi darah 110/70 mm Hg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, tinggi fundus uteri 34 cm, punggung kiri, letak kepala, kontraksi 3 kali 10 menit selama 40 detik. DCC 148 kali per menit teratur.
Pembukaannya 8 cm, porsio tipis lunak, selaput ketuban positif, kepala dihot 3, dan ubun-ubun kecil kiri depan. Apakah bentuk dukungan emosional yang sesuai pada kasus tersebut? A. Menciptakan suasana kekeluargaan dan rasa aman. B. Melakukan message pada tubuh ibu dengan lembut. C. Membantu ibu dengan benar saat kontraksi. D. Menyeka wajah ibu dengan lembut menggunakan kain. Atau E. Mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memuji ibu. Nah, data fokusnya di sini untuk bentuk dukungan emosional yang sesuai pada kasus ini adalah kita lihat ya, ibu keluhannya sakit perut melingkar ke pinggang dan mules sampai menjerit-jerit. Maka di sini untuk dukungan emosionalnya adalah E. Mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memuji ibu. Jadi untuk mengurangi sedikit rasa sakitnya ibu, kita harus memberikan dukungan emosional dengan cara mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memuji ibu. Nah, untuk soal terakhir ini bisa teman-teman isi ya. Nanti jawabannya silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya mengenai soal-soal kehamilan. Nah, bagi teman-teman yang ingin request soal-soal apa yang akan saya bahas di video selanjutnya, atau untuk soal-soal FR, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan videonya khusus buat teman-teman. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum.